kenapa nggak ganti nama atau branding bener-bener dari nol gitu ya? Iya. Nggak tahu ya kenapa nggak kepikiran itu aja. Jadi kayaknya opsi itu nggak masuk opsi lah gitu. Ada sih. Ada kepikiran ada. Ada kepikiran cuman Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Gue harap kalian tetap sehat-sehat, tetap bisa beraktivitas dengan normal ya. Walaupun sekarang nih kalau kata orang-orang nih lagi new normal nih. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang dulu nggak terlalu biasa, tapi sekarang ya memang harus dibiasakan untuk dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari ya. Gimana teman-teman udah nonton episode-episode gue sebelumnya bersama teman-teman musisi gue dan juga teman-teman yang berkecimpung di dunia entertainment. Gue harap itu bisa menjadikan inspirasi buat kalian, memberikan kalian masukan, dan juga memberikan hal positif buat kalian. Siapa tahu kan kalian, wah ternyata jadi musisi itu enak ya, bisa menjadikan sesuatu hal yang positif buat kehidupan gue. Nah itu kalian bisa jalanin tuh. Tapi kalau emang enggak, juga nggak apa-apa. Itu kan hidup adalah pilihan kalian masing-masing. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat episode-episode sebelumnya bisa cek di sini. Oke. Nah, kalau waktu itu gue mungkin pernah cerita sedikit-sedikit ya, kalau awal gue bermusik itu gue terinspirasi sebuah band yang waktu di zaman gue SMA tuh mereka gitu. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan hits-hits lagu cintanya gitu. Dan gue tuh ngeband tuh memang salah satu inspirasi terbesar gue dan teman-teman band gue saat itu adalah sebuah band yang namanya cukup melejit dan lagu-lagunya selalu dikenang, bahkan sampai sekarang anak-anak sekarang pun masih kalau lagi manggung tuh bisa sing along tuh mereka pada tahu banget deh, hafal karaoke massal kalau bahasa sekarang gitu. Dan ya puji Tuhan gue pernah main sekali 2 kali bareng mereka, dan sekarang di Serenteng kali ini kalian pasti akan penasaran siapa sih bandnya, siapa sih gitu. Nah kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka ini senior saya. Kita akan cerita-cerita gimana perkembangan mereka, gimana mereka awal mulai berkarir, mulai bermain musik itu gimana sih. Nah, buat yang pengen tahu, ikutin di Serenteng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, gue akan undang dan juga kita akan sambut senior-senior gue dari Krispati. Wah, keren. Oke, apa kabar Mas? Ko Fandi juga Mas Anton. Selamat datang di studio. Iya, studio gue. Oh, balik ya. Keren. Dan juga ada Mas Arif di rumah ya. Halo. Mas Arif di Jakarta ya? Ya, enggak, gue di Banten dong, Tangerang. Oh iya, Banten, benar. Biar kesannya nggak tahu Mas. Iya. Gitu, gimana Mas-mas semua? Kok sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat, Teng. New normal, Puji gimana Tuhan. nih new normal nih? New normal gimana? Aktivitas masing-masing gimana nih? New normal kan ya baru beberapa minggu lah ya, Minggu kurang lah lebih ya. seminggu, dan baru mulai aktifnya kayaknya mungkin minggu depan nih, Ya. gitu ya. Ya, baru minggu depan lah kayaknya. Ya tetap menjalankan protokol kesehatan aja, apa yang dianjurkan pemerintah aja lah. Kita cuma bisa begitu untuk benar-benar. untuk melanjutkan roda perekonomian lah. Gitu Iya, kan. ya, benar-benar. Kalau Ko Fandi sendiri lagi sibuk apa nih selama kemarin karantina? Sibuk nemenin anak sekolah. Nemenin ya kan? sekolah online ya, Sekolah online. Apalagi ya? Paling banyak di rumah, aktivitas di rumah. Iya. Live Instagram kan gue lihat beberapa Iya, beberapa kali. Boleh lah, biar eksis dikit. Oh, Mas Arif gimana nih Mas Arif di rumah? Ya, pertama ya sama buat ngerjain anak-anak tuh ya kalau sekolah sama kan kayak online. Yang kedua ya ngerjain cover-cover lah. Cover ya. Pokoknya tetap bermusik lah ya, tetap bermusik ya. Cover buku. Lebih ke cover buku tadi kalau. Cover buku. Majalah. Sampul. Oke, nah biasa di Serundeng ini gue emang ajak teman-teman musisi mostly untuk ngobrol-ngobrol nih buat cerita-cerita, karena kan teman-teman di rumah mungkin taunya ya Krispati as a band gitu. Terus ada beberapa misalnya per personil juga taunya pas udah jadi musisi, udah jadi di Krispati dan sekarang kayak Ko Fandi dari Idol gitu kan namanya. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol nih, mau cerita-cerita sedikit awalnya tuh main musik tuh gimana sih? Gitu. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin baru mau masuk atau mungkin baru masih sekolah. Kan biasa cita-cita kan kayak gue dulu sekolah, gue cita-cita pengen jadi kayak Krispati gitu. Nah, terus lu gimana bisa sampai sekarang? Aduh, nanti jadi gue dibalik ya, Dibalik. Jadi gue tanya, keren, ini serangan balik nih kayak Manchester United nih kayaknya nih.
Oke, siapa mau cerita dulu? Anton sama Ari dulu deh. Oh, iya, Yang udah. lebih senior. Oh, lebih serius. Iya. Ya, Mas Anton dulu Oh, gimana? iya, iya. Awal main musik tuh gimana sih Mas dulu? Gua dulu kenal musik SD. Oh, SD, oke. SD terus tahu-tahu ya main drum aja. Gue diajarin sama kakak gua yang juga main musik. Oh, langsung drum dulu ya. Langsung drum. Langsung drum ya? Iya, baru lahir keluar langsung drum. Tak, tak, tak. Langsung bareng drum-drumnya tuh. Wujudnya drum keluarnya. Keren. Ya pokoknya itu langsung drum. Terus cuma latihan-latihan sendiri gitu. Terus SMP nih, SMP yang main-main lagu, ngulik-ngulik lagu gitu, apa yang gua suka gitu. Waktu itu zamannya Ugly Kid Joe. Oh, agak kejauh. Wih, Terlalu lawas kayak. Anak-anak muda sekarang mungkin apa ya? Nah, teman-teman buat penasaran bisa dicek, bisa dicari kan pasti ada di Google, Ya. di YouTube. Lagu pertama yang gua kulik sendiri karena gua nggak pernah kursus nih. Oke. Jadi pokoknya cuma tahu aja main seperti ini, terus denger lagu ya udah Ya. ini artinya nih hi hat, nih snare, nih bass drum aja. Nah. Lagu pertama itu Ruth Sahanaya Kaulah Segalanya. Kalau segalanya. Yes, itu dia lagu Keren. pertama. Oh, itu lagu pertama ya? Gila. Lagu pertama yang gua Kayak kulik. lagu temen gua tuh. Dan di lagu itu nggak ada drumnya. Ada. Ada. Pantesan diguling. Oh, ada drumnya, Ca. Ada. Tahun itu ya, Ya. pokoknya ya ketika tahun itu memang lagu itu berjaya. Terus udah habis itu ya udah apa namanya? GNR, Oh, ya, GNR. Ugly Guns N' Kid Roses. Joe itu gitu. Terus Gile, kembang baro kedil. terus manggung pertama SMP kelas 3 perpisahan. Oke, main sekolah ya. Ya, udah terus SMA ngeband lagi pensi standar tapi dengan band yang berbeda. Cuman ada beberapa orang yang satu SMP dan satu SMA juga. Oke. Udah habis itu terus kuliah major jurusan yang sastra Inggris. Di situ ngeband juga. Oh, iya. Terus nah di situ ada satu band metal yang sampai sekarang baru 2 album padahal itu udah puluhan tahun yang lalu. Oh. Ya, tapi masih ada. Masih ada. Gua keras tuh band metal, gua Masih tahu ada. tuh. Masih ada band metal. Tahu ya? Ya. Itu 2 album, terus dari sastra Inggris itu lulus, barulah langsung kuliah musik. Oh, kamu berarti lu kuliah 2 kali ya? 2 kali. Oh. Sebelum kuliah musik gue nggak pernah kursus musik sama sekali, Sama nggak sekali tahu nggak? belas. Oh. Begitu masuk, oh gitu, gini. ya. Ya udah. Gitu. Gue baru tahu juga nih. Iya, gue juga. Oh, Baru gitu, tahu, baru tahu baru juga. tahu. Baru tahu. Udah disitulah ketemu Chris Pati. Oke, jadi udah sastra Inggris duluan ya. Sastra Inggris dulu. Oh, gitu. Oke, keren. Nah, Mas Arif gimana nih? Boleh cerita gak? Ya, kalau gua riwayat musik gue dari SD juga. SD gua dikenalin pertama kali musik tuh piano. Oh, main piano Gua ya. sekolah, ya. Gua belajar piano, sekolah piano di YPM. Dulu YPM masih di Manggarai. Manggarai ya. Ya. Itu masih main sampai kelas 5 atau kelas 6 tuh. Mau naik grade, mungkin orang tua gua ngeliat gua gak tau nih latihan bener apa enggak gitu kan. Dia nggak ngerti toge kan, tulisan toge tuh. Iya. Main. Akhirnya ini kayaknya malas-malasan atau gimana, berhenti lah akhirnya. Oke. Nah, di situ gue bermusik, gue cuma dengerin musik biasa aja tuh. Pop biasa. Nah, mulai SMP mulai tertarik sama ngeband. Oke. Dan ngebandnya alat musik yang pengen banget tuh gitar. Oke, karena di depan Gak ya. tau kenapa gue pengen main gitar. Iya, gitar ya kan, bisa solo-solo tuh kayak tadi, kan kembang karbedil. Dodet. Iya. Pertama terus gue ngomong sama orang tua gue mau belajar musik nih. Lu mau belajar musik apa lagi nih? Ntar lu main lagi kan, Oh, pesannya. iya. Enggak, bener gue mau main gitar. Oh bener. Nah ini gue gak bakalan lupa nih, Deng. Gue dulu dibeliin, kalau lu pada pernah ke Senen, Hah? itu kan ada alat-alat musik tuh, jualin Ya. tuh. Gitarnya triplek. Gue dibeliin itu, men. Oke. Nih gitar, gue sampai kaget. Gue nggak ngerti gitar, tapi pas gue gila nih, sakit banget senarnya gue. Iya, bener-bener. Terus kemarin tuning juga belajar. Senar pancing gitu ya? internet dulu. Masih coba-coba aja deng. Nah, lagu pertama kalau Anton kan tadi apa Ugly Kid Joe itu. Sebelah sana ya. Terus sana ya. Kalau gue lagu pertama adalah ini, Bass Jam, zaman Bass Jam. Oh, Bass Jam. Bermimpi, gila gue masih ingat. Oh, iya. Jeng, bermimpi. Nah, itu dia. Itu lagu pertama ya. Lagu pertama kali gue main gitar. Oke. Terus ngeband. Gue bikin band sama temen gue di SMP. Nama bandnya itu kalau nggak salah Bolu Kukus, Bokus. Wah. Anton. Sangat Indonesia namanya ya. Iya, salah Indonesia. Nah,
Kan teman-teman gue juga nih dikenal nih, Anton Avandi kenal. Itu almarhum Dodo tuh drummernya dulu. Oh. Nah itu bagus. Gue pertama kali ngeband. Ya. Habis itu baru deh gue masuk sekolah musik Jakarta namanya SMJ kalau nggak salah ya. Itu kayak Oke. kursus sih, tapi gitar klasik. Nah Oke. mulai itu dibeliin. Mereknya ini kalau nggak salah Osmond. Wah, Oh. kayak anak keyboardis ya. Berarti jadi dia berhenti produksi gitar jadi keyboardis sekarang ya. Iya, berarti main gitar ya. Jadi keyboardis. Nah, latihan klasik ya kan, sekolah-sekolah klasik. Dari situ mulai deh mau ngeband ke gitar listrik. Oke. Nah, masuk ke SMA ngeband listrik, lagunya apa? Cake, I Will Survive. Oh, Yoi. kayak gitu ya. Yo. Mantap lo apa Oh, bukan ya? Sotoy. Ya, terus. Nah, habis dari situ baru gue serius, dipercaya. Sebelum masuk IMI, orang tua gue cuma bilang, "Lo yakin mau hidup di musik?" Yakin. Ya udah lo setahun dulu deh. Kebetulan nih, ada saudara gue, kalau kalian kenal namanya Glenn Dauna. Oh, Itu iya. kakak sepupu gue. Oh, itu sepupuan nama. Iya. Glenn ya? Oke. Ya, jadi dulu dia masih ikut Yofi Orkestra, terus ikutin kayak apa Twilight Orkestra. Gue jadi kru tuh bro, bawain musik bawain pianonya, lagi manggung di mana. Terakhir award di RCTI apa tuh gue inget banget tuh dari Butawa. Nah dari setahun setelah itu ditanya gimana kuat hidup bagi musisi, senang liatnya aman, ya udah kita cari kampusnya. Nah cari kampus tuh pertama yang diingat kan selalu antara IKJ dan ISI, nah ya kan? Ya. Nah, IKJ orang tua mungkin nggak tahu kedenger dari mana, gue nggak diizinin. Sorry ya orang-orang IKJ, bukan ini. Akan ada yang pemikirannya tuh takut lah, anaknya kenapa-napa, drugs atau apa. Image-nya gitu waktu itu, gitu. Nggak tahu sekarang. Nah, lalu kita mencari ke ISI. Gue sampai ke Jogja bro, ke Jogja. Oh, sempat survei ke sana ya? Nah, survei kayak ISI. Itu kampus gede banget. Sampai-sampai bingung mau nanya sama siapa. Tahu-tahu orang tua gue mungkin lihat ya di jalan ada orang bawa kayak biola gitu. Nah udah pasti ini anak isi. Ditanya di mana kantornya. Iya, nah datang kantornya daftar, udah lihat formulirnya, kita balik ke Jakarta. Nggak lama nggak tahu kenapa kebetulan orang tua gue tuh kenal sama siapa Bapak Berry siapa namanya? Bapak siapa? Berry Liku. Aduh tuh. Om Beni. Oh ya. Om Beni Likumawa. Nah, orang tua gue tuh dulu temenan sama mereka. Dia Bang Tutu Poli gitu. Nah, kenal. Kan dipanggil, gue bikin kampus nih gitu. Oh iya. Nah, di mana nih? Di Pulau Gadung ini namanya. Nah, itulah gue kesini. Jadi akhirnya sini udah di Jakarta aja deh kalau gitu ini. Masuklah ini. Ketemulah tuh orang ganteng pakai topi ya kan. Jadi kita bikin Krispati di situ. Berarti lu alumni pertama ya, Rip ya? Gua alumni, belum ada batanya men, gua nyemenin. Keren. Berarti lo angkatan pertama di ini ya mas ya? Angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama. Oh, kalau lu mas? Beda setahun. Oh, lo angkatan keduanya? Dulu Beda setahun, yang kedua. awal-awal ini itu dia per semester terima mahasiswa baru. Jadi Oh, kalau iya, secara benar. angkatan ketiga, tapi Iya, kalau iya. jarak tahun beda setahun. Beda kemarin. setahun. Oh iya. Iya, Benar. betul. Kemarin mantan keyboardis kalian cerita juga di Serundeng. Oh iya. Iya. Mr. Legend. Iya. Piano Man. Oke, nah sekarang Kak Piano Fandi. Man. Kak Fandi gimana? Awal bermusik gimana sih awal-awalnya? Iya, dulu dia jualan ini bolu. Arif lebih tahu detail. Oh iya. Arif tahu. Malah yang tahu ya. Gimana Cak? Kalau gue sih kebetulan memang kan keluarga kan memang nggak ada yang basicnya musik kan. ya. Cuman memang bokap nyokap gue tuh dari dulu tuh pengen gue tuh bisa main alat musik deh gitu. Oh oke. Isi waktu luang di lesin organ, Oh, iya. lesin gitar, Iya, lesin iya. drum tapi nggak jadi, nggak ada yang jadi gitu. Iya. Ya gue suka musik, cuman gue nggak mungkin nggak berbakat juga ya Di alat di juga. alat musik gitu. Cuman akhirnya SMP gue ingat ada pelajaran seni suara, Oh oke. ya kan kita nyanyi satu-satu tuh kan sesuai absensi kan. Iya. Nomor satu Tunjuk-tunjuk kalau ya. yang dapat nomor satu namanya A apa sih gitu. Iya. Ini A nih ya. Anton pertama. Kalau enggak nomor terakhir biasanya, iya kan? Iya dari bawah. Dibalik. Dari bawah. Kalau gue di tengah pasti. Jadi seni suara maju, kita nyanyi lagu daerah, terus nilai gue bagus gitu. Oh, oke. Nah nilai gue bagus, teman-teman tepuk tangan. Gitu. Gue ngerasa
kok bisa nyanyi ya ternyata. Oh, gitu. baru nyadar tuh ya. Baru nyadar SMP tuh. Iya. Gue baru nyadar, ternyata gue bisa nyanyi ya. Boleh juga nih gitu. Mulai gue mulai nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Oke. Karena gue dipuji bagus, pelajaran seni suara berikutnya dapat nilai bagus lagi. Dapat nilai bagus lagi. Wah, berarti gue bisa nyanyi nih gitu. Iya. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi, gue mulai denger lagu, Oke. mulai belajar lagu dan sebagainya. Mulai berani diri nyanyi di gereja. Oke. Nah, buat gue sih, gue beruntung. Maksudnya, gue kan aktif di gereja, nyanyi di gereja. Kesempatan untuk nyanyi itu cukup banyak di situ kan. ya. Banyak acara hari Minggu, Benar. acara Natal dan lain-lain. Mulai berani lah. Cuman balik lagi, nggak ada kepikiran buat jadi musisi sih. Oke. Sama sekali nggak ada kepikiran jadi Cuman musisi. ya nyanyi aja. Gue kan di Jawa Timur, di Iya. Jember. Jadi menurut gue nggak ngerti juga gimana caranya supaya jadi musisi itu stepnya gimana sih Iya, gitu. iya. Nggak ngerti gitu. Lingkungannya pun juga nggak ada lingkungan musisi. Sampai Iya. akhirnya gue kuliah di Surabaya. Oke. Tahun 2004-2005 gue Iya. kuliah di Surabaya. Di salah satu kuliah biasa aja. Karena bokap nyokap gue juga bilang, lu kalau mau lu hobi musik, hobi nyanyi. Tapi lu udah jangan udah lu lupain aja mimpi lu jadi seorang penyanyi. Oh, udah sempat ada Nggak ada, statement itu ya? nggak ada masa depan buat, Iya. buat mereka tuh musisi itu nggak ada masa depan gitu. Iya. Udah lu jadi pekerja biasa Biasa aja aja. atau jadi pengusaha lah gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya gue kuliah di Surabaya. Nah di Surabaya kan bebas nih. Gue kan iya. ngekos kan. Ngekos ya sendiri. Nah teman-teman itu banyak teman-teman musisi. Oh, oke. Musisi gereja gitu. Iya, iya, iya. Nah, mulai gue diajakin nyanyi di gerejanya dan sebagainya. Terus bikin band rohani. Ada bikin band sempat rohani ada band waktu itu. rohani. Iya, iya. Ya, sama Tommy Setiawan. Oh, itu teman dari Surabaya ya berarti ya? Surabaya. Oh, iya, iya. Sempat. Tahu Mistiawan. Nah, terus habis itu tahun 2007 gue ada satu teman di Surabaya. Dia itu yang teman CS gue lah. Oke. Teman CS gue yang maksa gue untuk ikut Indonesian Idol. Oh, dia yang nge-push. Oh, dia yang nge-push gue. Oke. Dia pengen banget gue ikut gitu. Padahal gue nggak berminat awalnya. Oke. Ya karena gue ngerasa gue nggak punya basic. Gue nggak pernah kursus nyanyi. Gue nggak Iya, pernah iya. belajar nyanyi secara serius. Serius. Nggak pernah ikut lomba-lomba nyanyi juga gitu. Iya, iya, iya. Terus dia paksain ikut. Waktu itu Idol angkatan keempat waktu itu. Ada tempat ya. Angkatan keempat. Ya udahlah, karena dia yang nganterin gua audisi. Oh, Dia dia nganterin gua. Puji Tuhan lolos. Oke. Ya, Terus gua nggak nyangka ngapain? juga. Gua nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka lolos sampai akhirnya ke Jakarta, sampai masuk spektakuler. Iya, iya. Ya thanks God, makanya sampai akhirnya di 5 besar kan. 5 Nah, besar. di situ baru kayak mimpi gitu. Makanya gua akhirnya pindah di Jakarta. Gua masuk Indonesian Idol kan nggak mungkin gua pulang lagi nih gitu. Iya, iya. Berarti gua memang Tuhan kasih kesempatan jalan takdir untuk jadi seorang musisi gitu. Iya, iya. Ya udah, akhirnya gua stay di Jakarta 2007. Nah, gua terus terang dari dulu juga ngefans banget sama Krispati, bro. Oh, ngepes juga ya, sama ya. Sama. Gua inget banget waktu Krispati pertama kali show di Surabaya tuh gua nonton. Oh, oke. Itu baru single Kejujuran Hati. Beli tiket nggak? Beli Kenapa? tiket nggak? Beli, bayar. dapat minum, dapat Fanta. Oh, iya, keren. Di salah satu klub di Surabaya. Oh, klub ya. Waktu itu Krispati belum banyak yang tahu, jadi Belum mereka banyak. manggung nggak rame, waktu itu belum rame gitu. Gue nonton sama teman gue. Nah, teman gue ini yang nganterin gue Indonesian Idol. Oh, oke. CS gue ini gitu. Jadi ngefans sama Krispati juga. Jadi tahun 2007 masuk, akhirnya pindah Jakarta, 2008, 2009, 2010 gue ditawar, dapat kesempatan untuk ikut audisi vokalis Krispati. Iya, iya. Di situ puji Tuhan terpilih sampai hari ini, bro. Dan akhirnya Bergabung sama Krispati. gila, keren. Jadi itu berarti dari antara kalian bertiga ini berarti kan dua ini kalian orang Jakarta. Lo sendiri kok berarti dari Jawa Timur, dari gua Jawa Jawa Timur, Timur, dari iya. Jawa Timur, ya kan? Nah, jadi pas lo ke Idol itu kuliah gimana? Udah beres atau? Tinggal 1 semester, 2 semester terakhir. Oh, oke. Tapi puji Tuhan tetap gereja gua sampai kampus gua. Kampus. Karena ini dianggap membanggakan kampus iya, gitu kan. iya. Mereka kasih kayak kemudahan gitu. Oh. Kuliahnya online. Oh gitu, Iya. jadi di Jakarta. Oh. Jadi Udah gua duluan nih. cuman dikasih soal-soal buat kerjain tugas, Oh. submit, kumpul. Keren, enak ya? UTS, Apa? UAS-nya juga online semua, Oh. kirim gitu. Oh gitu. Gua suruh bini gua yang bikin. Totonya kita kasih soal sama jawabannya ya. Iya. Oh gitu, jadi Akhirnya lulus. Ya. ya. Cuman terakhir skripsi tetap datang gua. Oh iya. Gua iya. datang, tes, ya lulus. Iya, itu nggak kayak 2020 ya. Kalau 2020 mungkin sidangnya online juga ya. Online. Online Iya, juga. Nah, berarti kuliah juga. Berarti kuliah jurusan apa, Mas? Kok Komunikasi gua. komunikasi. Komunikasi. Oke. Nah, Mas Anton kuliahnya lulus. Lulus.
Berarti sarjana IMI itu apa sarjana? Oh bukan, Itu. yang sebelumnya sastra Inggris, Oh, yang sastra Inggris sastra sarjana lulus. Terus Oke, yang yang- IMI itu lulus juga. Dulu itu Dulu apa namanya programnya itu cuma 2 tahun. Oh, oke. Jadi memang setiap hari Nah, selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kalau lancar. oke. Kalau lancar kenapa cuma 2 tahun? Karena memang untuk madetin materi dan biar nggak kelamaan belajar, karena orang kalau udah kenal job Iya. udah pasti nggak lanjut tuh. Nggak lanjut, benar. Udah pasti nggak lanjut. benar. Jadi memang sengaja kurikulumnya dibuat 2 tahun, cuman gua itu adalah beberapa mata kuliah yang ngulang sehingga baru lulus itu di tahun keempat. Jadi sebenarnya kalau lulus Normalnya, selesainya ah. itu kan tahun keempat ya. Itu gua ini 2 tahun 2,5. Oke, 2,5 tahun. 2,5 itu udah beres. Udah beres sebenarnya. Tinggal tugas akhir. Iya. Berarti setengah semester gua buang itu istilahnya 2 semester, baru di semester ketiga yang paling akhir Iya. di tahun keempat baru gua panik. Wah, udah 4 tahun nih, ini habis nih, kalau Oh, nggak iya. gua istilahnya kena pemutihan Iya, lah iya, gitu. iya, benar. Mau nggak mau dikerjain. Iya. Jadi baru lulus lah di tahun keempat. Tahun keempat. Ya, Oh, sebenarnya gitu. karena ngulang itu di 2,5 tahun lah 2,5 baru tahun itu ya? beres. Gitu. Oh. Cuman gua nggak kerjain tugas akhirnya, santai dulu. Slow, lah. slow. Iya. Manggung lu ya. Mak? Itu udah Krispati? ya? Udah. Iya. Tahu-tahu, tinggal 1 semester baru lah panik. Iya kan, apalagi jatuh waktu itu kan begini kan. Oh. Gila. Jadi kayak belajar Gini deh, gini. Oh, gitu dia tuh dia. Nah, oke, nah Mas Arif nih kalau gue menariknya adalah berarti ini kurang lebih background lu keluarga pada musisi ya, ada beberapa kerabat dekat, keluarga dekat yang musisi ya. Ada berapa musisi, kalau almarhum bokap gue pengamat musik banget deh. Pengamat musik banget ya. Berarti secara nggak langsung bokap nyokap lu mendukung banget lu. Banget, dukung. Mendukung banget ya. Puji Mas? Tuhan. Iya, maksudnya mendukung banget. Jadi soalnya kan apalagi pas zaman kalian ya mungkin ya. Kalau sekarang kan mungkin musik udah lumayan dipandang lah, lumayan. Jadi orang tua Ya, kalau sekarang orang udah banyak. banyak yang malah mendukung gitu. Nah, kalau zaman kalian kan mungkin ada beberapa keluarga yang masih struggle banget gitu, teman-teman musisi. Iya. Senior-senior kalau cerita kan kayak zaman dulu ada yang diizinin, ada yang sampai cabut dulu berapa lama, malah melakukan pembuktian akhirnya baru diizinin keluarganya lah gitu. Nah, untung lu diberi Bapak, kemudahan. pengalaman bapak kayaknya. saya menceritakan pengalaman teman-teman. Iya. Kayaknya curhat dari Bang. Kayak Enggak, curcol. enggak. Kayak curcol. Saya untungnya nggak didukung tapi nggak dikekang juga. Oh, iya. Dibiarin, lebih ke dibiarin. Udahlah gitu Iya. ya. Dilupakan, Terserah, dilupakan. Terserah sama udah ting lah gitu ya. Gitu. Oke, nah berarti ini akhirnya kuliah berarti buat teman-teman yang udah tahu dan mungkin ada yang belum tahu, Krispati itu awalnya terbentuknya di kampus ini tadi karena Iya. semua berarti ya semua personilnya dulu di ini Semua ya. sebenarnya anak IMI. Anak IMI ya. Nah, waktu itu si Bung Badai The Piano Man udah sempet cerita awalnya ketemu di mana, waktu itu kalau nggak salah di studio kalian lagi latihan buat tugasnya dia ya kalau nggak salah, mata kuliahnya Mata kuliah, Badai. iya. Terus kemudian Mata kuliah. terus kemudian si Bang Semi masuk. Ya, singkat cerita gitu. Ada teman-teman kalau penasaran ceritanya bisa saksikan di Serundeng Nah, episode Badai The Piano betul. Man. Gitu, nah singkat Linknya cerita. nih, linknya. Ya, linknya bisa linknya di sini. Nah, singkat cerita Krispati naik di tahun album pertama tuh 2005 2005 ya? 2005. Ya. 2005 Jujur ya. Hati. Album yang hitsnya Fenomenal, terkenal dengan fenomenal jadi. hitsnya yang terkenal dengan kejujuran hati warna kuning-kuning emas. Yoi. Itu Yo, gua enak-enak semua tuh lagunya. Iya sama, gue juga. Suka tuh lagu. Gue pertama kali nonton Krispati itu di Yang mana, SMA Cak? Antonius. Itu Banyak, sama lo kan? Serius? Gue nonton lo pertama kali Awas, Antonius. kali. Gue kelas 1 SMA. Gile, di situ lu yang nonton. Di situ gue nonton. Di mana? Lah emang sekolah di mana? Enggak, sekolah gue di Penapur, cuman Oh. gue anak timur kan, gue Ya, di ya, oke. daerah Sawit, terus teman-teman SMP gue banyak yang kuliah SMA di Antonius juga. Terus ini ada nih band Krispati, terus pensi mereka ya udah gue datang. Oh ini Krispati jago banget, jago banget. Gitu dulu liatnya ya. Gue belum main keyboard tuh. Oh iya. Gue masih main gitar, SMP gue kan main gitar dulu. Oh. Gitu, jadi akhirnya ngeliat Krispati di situ, terus akhirnya gue juga suka. Waktu itu kaset ya, masih zaman kaset iya. kan. Kaset, gue punya kasetnya berapa album dan ya Krispati akhirnya mengeluarkan total 8 album sampai sekarang ya. Ya. Iya. 8 album ya. Mas Arif ya kemana? Nah, jadi waktu itu gue taunya Krispati sebegitu dahsyatnya gitu. Boleh ceritain nggak sih Mas? Awalnya maksudnya kan lo dari anak kuliahan musik, akhirnya punya band, terus punya karya dan diinin masyarakat lah. Punya duit. Diterima masyarakat dan punya duit. Apalagi tadi lu cerita itu sambil masih sambil
kuliah yang tertinggal Masih, itu. iya. Itu gimana Mas? Boleh ceritain sedikit Ya ya itu pengalaman? gara-gara itu lupa jadinya. Pengalaman apanya nih? Ya sebagai anak kuliahan terus ternyata lu punya karya, totonya lu jadi artis gitu. Itu gimana sih Mas perasaannya? Ya kalau gue sih memang nggak pernah bercita-cita menjadi artis. Oke. Cuman ketika gue SD gue tuh ya karena udah suka ya main. Iya ya kan sebenarnya. Gue cuma menghayal aja. Hmm. Menghayal karena gue suka itu yang gue dengerin ya. Nah. Gue nggak tahu nih pada tahu apa nggak Scorpion, Oh ya Scorpion. Bon Jovi. Wind of Change. Ya. Bon Jovi tau lah ya sampai Legend sekarang. loh. Jadi gue tuh cuman dengerin karena gue suka sama mereka. Terus gue ngayal kalau gue jadi drummernya. Oh oke. Udah, begitu aja. Ya ada impian itu ya. Tapi seneng menghayal tuh seneng. Iya iya. Masih kecil disuruh tidur siang tuh. Iya iya benar masih. Tidur siangnya denger lagu itu terus ngayal. Oh oke. Tapi nggak cita-cita, nggak. Iya, iya. Kalau tanya cita-cita tuh dokter sama Pilot. pilot. Oh nggak, cita-cita gue pertama kali presiden. Wow. Kayaknya semua Ya, orang kayaknya semua anak kecil ya. presiden ya. SNI ya dia. Iya semua presiden. Semua anak kecil juga presiden. Presiden, pilot lah, dokter Dokter. lah, udah lah. Nggak, Yang musik lah ya. yang sederhana guru biasanya. Nggak pernah Enggak. kepikiran gua. Nggak pernah kepikiran. Kalau di Jawa kan banyak orang sederhana. Iya. Oh iya iya benar jadi Jadi guru ya. guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, benar-benar. Nah. Terus dari lulus kuliah itu, kuliahnya pun kenapa sastra Inggris karena gue nggak tahu mau ngambil apa. Oh oke. SMA jurusan IPA, dulu cuma IPA, IPS, bahasa, cuman di sekolah gue nggak ada bahasa. Bahasa ya. Jadi cuma IPA sama IPS. Terus gue IPA, Oke. lebih luas sebenarnya. Iya iya. Mau ngapain nih? Jurusan apa nggak tahu. Arsitek dulu kakak gue arsitek. Nah. Berat bener. Teknik apa iya gitu. Iya, Udahlah iya. daftar aja. UMPTN waktu itu. Oh benar. Teknik elektro. Oh keren. Iya. Terus pokoknya kakak gue tuh ngomong bahasa aja karena bahasa udah paling gampang nih ketika itu karena nggak tahu nih mau Iya ngapain. belum ya. Sastra paling umum ketika itu Inggris. Inggris. Ambil aja nih sastranya. Pokoknya yang ada sastranya, ambillah gitu. Sastra Inggris sama hubungan internasional. Oke. Baik. Nggak ada yang masuk tiga-tiganya. Ambil D3. Oh. Coba lagi sastra Inggris UI. Nggak masuk juga. Terus akhirnya adalah kampus dekat rumah Dharma Persada, gue ikut ujian di situ Dharma Persada sama Borobudur, Oh, Kalimalang. Kalimalang. Ya, gue masuk nih dua-duanya sastra Inggris aja nih, oh ini ada sastra Inggrisnya karena memang terkenal akreditasinya A pokoknya. Jadi memang nilainya paling bagus di situ. Ya udah gue daftar situ sama Borobudur tembus. Yang ini belum pengumuman nih. Ah. Wah, paling nggak ada pegangan nih Iya, ya ada kan. pegangan tuh. Jadi nggak culun-culun nama. Iya iya. Akhirnya masuk lah. Oh, keterima Dharma Persada. Oh, Persada, udah. Persada. Gue diteleponin tuh sama Borobudur. Gimana jadi masuk nggak gitu? Oh iya. Kayak cari Ya, cari mahasiswa mahasiswa gitu. ya. Gue bilang enggak gitu karena keterima di tempat lain. Ya udah akhirnya gue di situ Di deh. situ. Di situ sastra Inggris terus udah lulus tetep pengennya tuh main musik. Oke. Nah, terus dulu sempat kepikiran dulu kakak gue kan di MI. Oke. Tahun 95 kalau nggak salah 95 96 setahun. Cuman ketika gue lulus itu udah Krismon. Oh iya. Berat lah. Iya iya. Yang deket Filipina. Oke. Ada waktu itu nama sekolahnya, Apa? gue pun udah lupa. Tapi ketika itu lagi kurang aman negaranya. Oh negaranya. Gue nggak inget tuh kejadiannya apa. Pokoknya waktu itu wah berat juga nih. Iya iya. Jadi abang gue balik, terus berselang beberapa tahun mendirikanlah IMI itu. Oke. Iya iya. Udah jalan setahun, pas gue lulus udah jalan setahun. Ya udahlah gue masuk Masuk situ. situ. Begitu. Iya iya iya. Terus akhirnya lu jadi ngeband, jadi bikin Rispati tuh gimana Mas perasaan maksudnya kayak emang lu apa namanya gimana ya kayak lu dari anak biasa yang tadi lu bilang cuma dia mimpi doang gitu, tiba-tiba lu punya band yang dar gitu. Awalnya lu pas bikin album pertama itu rekaman segala macam lu bakal kepikiran nggak? Enggak. Kalau gue pribadi enggak. Bakal Kalau gue meledak pribadi banget enggak. gitu? Enggak, gue pribadi enggak. Karena ya memang ya udah latihan, konsep, terus tahu-tahu oh ada yang mau nih label ya udah oke, rekaman satu album oke, ya udah jalanin aja gitu. Jadi, Kalau gue pribadi iya, ya iya. enggak wah nih dikit lagi nih cita-cita. Iya, biasa gitu enggak, kan. Enggak, karena memang ya gue melakukan apa yang gue suka gitu. Iya iya iya. Gitu. Jalanin aja gitu ya. Yes. Keren. Lupakan aku tuh udah Krispati kan formatnya kan? Udah. Udah. Kalau Mas Arif gimana Mas Arif? Sebagai anak yang ya tadi puji Tuhannya didukung sama keluarga, terus kan berarti pas masuk IMI pertama kali itu emang cita-citanya gak bakal gue bakal terkenal nih, gue bakal jadi musisi yang diidolain banyak, lu manggung di panggung gede gitu atau gimana Nah, dulu? kalau ngomongin
musisi diidolain segala macem, bayangan gue nggak kayak gitu. Oh, baik. Bayangan gue adalah sebagai session player. Oh, Itu kayak oke. cita-cita gue sebenarnya. Oke. Kayaknya seru gitu, bisa siapa aja gue bisa gue iringin. Aha. Kayak Anton juga dah. Misalnya gue bisa Kayak Lodeng bisa dong. ngiringin siapa di luar negeri. Nah, kayak Lodeng gitu, siapa aja. Ngeri dia nih, siapa Paling aja. handal. Iringin dia. Siapa yang belum pernah diiringin sama lo, Deng? Belum, kebetulan No. Madonna sama Britney Spears belum, Britney Spears. Iya, jadi cita-cita gue session player, Deng. Oh, oke. Terus Jadi begitu kalau ditanya ke makan, waktu rekaman itu pikirannya ya seru aja, bikin aja bikin aja gitu ya. katanya, jadi nggak mikir apa-apa, bikin enak, apapun itu cari sound yang enak, udah jadi. Jadi ya udah akhirnya jadi Chris Patti lah. Ya. Terus itu Ya kan itu bonus banget sih bisa gitu. ya, terus itu kan setelah itu kan jadwal kalian begini kan. Gitu hampir semua orang tahu waktu itu. Gila. Gila. Berarti waktu itu Asli. pemikirannya udah cuman ya maksudnya kayak ya manggung terus ya ntar bikin konsep lagi untuk album berikutnya. Begitu aja waktu itu ya, Mas. Kurang lebih. Betul. Udah mikirnya gitu, terus bikin lagu apa gitu, main. Sama kalau gue mantan pikirannya boleh nyebut merek gak? Boleh. Nggak ada RUU penyiaran, aman. Pikirannya kalau luar kota kemana? Hardware, itu aja itu dua. Itu lu. Kalau ada hardware, datang. Cita-citanya Arif tuh pengen masuk ke semua hardware di seluruh penjuru Indonesia. Oh gitu ya. Keren. Itu kayak teman gua ada juga, dia pokoknya cita-citanya adalah nyobain semua McD. enggak, bukan, semua bensu. Oh, bensu. Ayam geprek bensu di semua Indonesia. Mantap. Gila. Jadi setiap main keluar kota mana, pasti kalau nggak riders itu kalau nggak dia nanya di bensu di sini di mana mau gojek gitu. Aneh ya. Iya. Oh gitu ya awalnya. Jadi maksudnya kan seperti yang gue bilang kayak ntar ini juga buat sharing buat teman-teman kan, kalau sekarang mungkin masih sekolah terus tiba-tiba berkeinginan, aduh gue pengen kayak Chris Patti ya, pengen jadi band, pengen ini, atau pengen jadi session player kayak ini, atau pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi gitu. Maksudnya kan ini bisa menginspirasi mereka gitu, memberikan ke Iya, gitu. betul. Yang penting kalian jalanin aja ya, nggak pernah tahu ya. Kalian pas Nggak pernah rekaman kan tahu. nggak pernah tahu bakal meledak Nggak tahu. sebegitunya tahu. gitu zaman itu kan. Pokoknya untuk teman-teman yang musisi-musisi lain ya lakuin terbaik, nggak usah nating tulus sih kalau ada. Nothing tulus, Tapi ya. yang terbaik ya. Iya ya. Nanti juga jadinya kayak gimana, bonus semuanya. Bonus pun ya itu ya. Benar. Kayak Nah. Bung Lodeng lah. Ah, Ngeri. aku mah jalanin aja bener. Sedap. Merendah bisa aja. ya. Akhirnya main sama band idola aku. Gitu. Nah, kalau Kovan ini, berarti lu dari ya tadi kan lu bilang lu sama sekali gak kepikiran, masuk sekolah juga enggak, masuk sekolah musik juga enggak. Tapi akhirnya dapat kesempatan dan diberikan kepercayaan, akhirnya bisa ikut Indonesian Idol. Dan zaman lu kan masih berapa seri pertama itu kan bergengsi banget tuh Indonesian Idol kan. Ya, lumayan lah, Bro. Iya, nggak lumayan. Itu tuh 5 besar lagi, nggak yang langsung di 12 hilang kan. Iya. Jadi maksudnya itu jadi sesuatu yang diperhitungkan gitu. Nah, lu anak daerah lagi. Anak daerah ke Jakarta, lulus dari Indonesian Idol, waktu itu lu kepikirannya gimana? Wah, berarti gue bakal udah artis nih gue. Biasa kan gitu kan, udah masuk TV tuh udah artis kan. Iya. Mikirnya. Iya, kayak ngimpi, Bro. Dan teman-teman gue banyak kan gini. Gue tuh dari SMA dulu tuh, gue bukan tipe orang yang nyanyinya menonjol gitu. Oh iya. Yang biasanya kan ada tuh kan beberapa yang memang wah ini gitaris paling jago di Iya, sekolah langsung gua nih. kelihatan, langsung kelihatan. Ini drummer paling jago gitu. Iya. Penyanyi paling jago. Gua bukan tipe orang. Gua lumayan cukup introvert dulu. Oh, oke. Dulu tuh cukup Introvert. introvert. Jadi gua nggak pernah menyatakan bahwa gua bisa nyanyi. Iya. Ya gua diem aja gitu. Oke. Jadi gua nggak menyatakan gua bisa nyanyi dan sebagainya. Jadi begitu gua kuliah, gua masuk Indonesia, banyak yang kaget juga teman-teman. Kok bisa masuk Indonesia iya, Idol? iya. Emang bisa nyanyi Iya, Pak?" iya, gitu. gitu ya. Banyak yang bilang begitu gitu. Emang bisa nyanyi, kok bisa gitu. Ya sama, udah kayak mimpi aja. Kayak mimpi gua masuk Indonesia Idol kayak mimpi. Kayak sebenarnya gua kayak nggak mampu gitu karena siapa gua gitu. Tiba-tiba di panggung yang segede gitu kan. Gitu. Dari yang nol gua nggak pernah manggung di acara yang paling kaliber gereja aja gitu Iya, kan. iya. Tiba-tiba langsung di panggung segede Spektakuler. itu ya kan, diiringin musik yang bagus, semuanya bagus, panggungnya bagus gitu. Iya. Jadi kayak mimpi aja. Tapi ya puji Tuhan gue jalanin semua sampai akhirnya terus keluar dari Indonesian Idol ya gue ngerasa ya ada lah namanya ngerasa wah keren nih gue. Iya, Gitu pasti. Wah keren nih gue masuk udah Indonesian Idol Iya. nih. Tapi ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya, industri Nggak musik segampang Indonesia itu ya. Ternyata abis juga gitu makanya. Iya. Kita kalau nggak ada karya, kita nggak punya sesuatu yang bisa disampaikan ke masyarakat ya kelar juga. 2007, 2008, 2009 ya stuck aja. Oh, oke.
Ya gue udah sampai tahun 2010 gue bahkan di satu titik pengen tinggalin dunia musik. Oh, udah sempat ada pikiran Iya. itu ya? Karena bingung mau ngapain. Zaman itu kan kita belum kayak Belum sekarang. kayak sekarang. Bro. Maksudnya musik kan sekarang kan jauh lebih Ya, orang cari kerjaan di musik kan lebih mudah dibanding mudah dulu. dibanding Ya. dulu, benar. Terus nggak ada kita mau bikin YouTube apa nggak ada ya kan? Iya sih, Maksudnya benar-benar. nggak ada medsos juga terbatas Iya, gitu benar. kan. Jadi apa namanya? Ya udah gue 2010 pikir mau tinggalin musik. Gue inget tuh waktu satu hari gue ngambil ATM, gue lagi inget mau ngambil ATM tuh ada berita Krispati cari vokalis baru. Masa lu lihat di ATM? Bukan di ATM. Apanya, Cak? Ada orang jual koran maksudnya. Oh, di koran, di koran. Jualan koran. Oh, Pas di koran. depan ada jual vokalis cari vokalis pengganti. Ada jual gitu lah. vokalis. Pokoknya temanya tuh Krispati cari vokalis pengganti gitu lah. Oke. Udah. Gua tuh ikutin tuh. Vokalis. Cuman gua karena gua berpikir udahlah, gengsi gua udahlah, gua tinggalin dunia musik gitu. Oh, Ternyata emang jodohnya gua waktu itu gua ingat banget gua di call sama Badai untuk ikut audisi. Oh, oke. Itu Emang dari udah kenal ya? Hari terakhir kalau nggak salah. Hari terakhir, bener. Iya. Oh, itu waktu itu audisi ada berapa hari ya? Iya. Beberapa hari. Jadi gua di call untuk ikut audisi. Gua posisinya lagi di gudang, Bro. Gua lagi mau coba bisnis lain kan. Oh iya, oke. Gua harus belajar dulu bisnis lain Iya, itu iya. kan. Gua lagi di gudang dan setiap hari ya kan udah berminggu-minggu kan gua di gudang itu kan Oh, sebelum Krispati cari vokal Iya, baru. Nah, itu iya. lagu Aku Harus Jujur lagi booming-boomingnya Baru tuh. iya. Itu lagi booming-boomingnya setiap hari gua dengerin Gen FM Oke. sama teman gua yang masih Yang muda juga muda. teman gua. Tiap hari putar Gen FM tuh Krispati Aku Harus Nah, Jujur. terus Nah, ya? teman gua tuh nyatuk gini, "Bro, vokalis Krispati lu gantiin aja." Gitu teman gua. Oh, oke. Jadi cuman enggak lah. Iya. gua bilang. Temen lu ini kayaknya bahaya juga Iya, ya. teman-teman di pinggir-pinggir Bahaya, ya. corner, Iya. iya. Yang kalau di Surabaya nggak Nggak suruh mungkin aja. lah. Gue bilang nggak bisa, nggak mungkin lah. Kenalin Gimana dong. caranya? Hah? Kenalin. Iya, juga. siapa tahu dia bisa baca. Iya. Kayak Mas, kayaknya ini deh bisnis ayam deh kayaknya deh. Enggak. Sama tuh bisnis kan. Cocoknya bisnisnya di air. Iya. Iya, air. Ayam bakar. Udah akhirnya gue lagi di ceritanya gue lagi di gudang itu tiba-tiba gue terima telepon Oke. dari nomor yang gue nggak kenal kan. Iya, Gua angkat, Badai men gitu. Oke. Wah gila seorang Badai kok telepon gue Tapi dapat tadi dari mana? emang udah kenal. Enggak bro. Oh, emang nggak kenal. Oh. Enggak kenal. Ternyata dia dapat nomornya dari Rini. Rini tuh Rini. Indonesia Iya, Idol juga. iya, Angkatan dia. angkatan. Dia kontak gua, Emang dia audisi. bilang bro nggak ikut audisi gitu, Hmm. lagi nggak ikut audisi nih, dia bilang. Mereka kan lagi audisi tuh kan, Iya, gua iya. bilang lagi nggak bisa nih, gua hari ini lagi di kantor dan Oke. sebagainya. Kalau besok gimana? Ya udah, Hmm. karena gua ada lah posisi kan, waduh nih band Iya, band favorit. band favorit gua nih kesempatan datang lagi, gua Iya. bisa ketemu mereka gitu Iya. kan. Waduh, apalagi nyanyi lagu mereka Iya. gitu. Ya udah, lu siapin satu lagu yang lu suka, lagu Krispati, lu nyanyi di depan kita nanti. Oke. Ya udah, ketemulah mereka nih. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu ya udah nyanyi satu lagu udah kelar. Habis itu gue nggak ngarep banyak bro karena gue juga sambil gue ngerintis kerjaan Oh juga iya. kan. Udah tuh berjalan cukup lama itu, habis dari audisi nggak langsung diumumin kan bro. Enggak. Nggak ada. Lama banget, sebulan lebih. Oh lama ya penjurian ya. Gue pikir penjurian. udahlah gue nggak kepilih kali ya, Nah. karena begitu gue datang banyak teman-teman idol juga men. Oh ikut juga. Yang ikut audisi tuh banyak. Oh. Ketemu dia, ada Iya. ada beberapa teman-teman Iya, idol kenal juga. lah. Waduh berat banget. Sayangnya berat banget Iya, ini. iya, iya. Udah nggak mungkin lah nih udah nih berat. Ya udahlah. Udah. Gue sebulan kemudian juga nggak dikabar-kabarin. Tiba-tiba terima telepon lagi. Waktu itu mereka audisi berikutnya jamming mereka. Oh ada beberapa. Temen lu ini. bilang apa ketika itu? Oh enggak. Enggak. Oh. Tahu-taunya Cenayang ya temennya Cenayang. Tiba-tiba kita mau undang jamming katanya. Nah. Siapin lagu-lagu Krispati, 10 hit single Krispati, main di Studio studio live, main live ya. Nah, kebetulan gua tuh dari dulu kan penggemar Krispati kan. Iya, Gua tuh kan punya semua lagu-lagu Iya, mereka. iya. Jadi kurang lebih tuh gua udah inget gitu. Maksudnya Iya. habis itu Betul. Iya. balikin first lagi gitu. Kayak puter gua dulu. urutan tuh udah di luar kepala. Nah, jadi udah nggak terlalu sulit gitu loh. Iya. Begitu ini wah, Fandi ini paling siap nih gitu. Wah, Dia bilang iya. paling siap dibanding yang lain mungkin mereka bukan pendengar Krispati yang kayak gua Iya, mungkin iya. ya. Mereka yang Taunya mungkin hitsnya aja cuman mungkin. 1-2 lagu yang tahu gitu. Jadi ya udah akhirnya diajak ke
SCTV waktu itu acara Oke. apa? Nah ternyata waktu itu diperkenalin pertama kali vokalis Krispati. Mati, Gue audisi kaget. Awalnya dibilangnya itu audisi terakhir katanya. Enggak dikasih tahu nih kalau Nggak udah tahu. lolos. SCTV nggak kita, dikasih tahu. kita mau coba di TV ya. Katanya. Iya, Coba iya, di TV ini audisi terakhir gitu. Waduh groginya setengah mati. Langsung gua. SCTV lagi ya. Gila itu gue asli itu nervousnya setengah mati. -1 lagi. Waktu itu gue ingat minus banget kan. one. Waduh itu gue stres berat sih. Sehari sebelumnya tuh stres berat gue. Oh gitu ya. Gue Wah. bingung pengen kayak mimpi. Iya kayak besok mimpi sama ya. Krispati Iya. gitu. Sama kayak aku kemarin main sama kalian aku mimpi. Jadi ini gue menjelaskan sedikit ke teman-teman mungkin yang baru-baru ataupun yang mungkin masih kurang tahu kalau sejarahnya Krispati. Jadi Krispati dari 2005 kemudian mereka jalan berapa tahun dengan segala album-album hitsnya. Kemudian ada sebuah tragedi lah akhirnya mengharuskan untuk mengganti vokalis ya. Dan kemudian akhirnya Kofandi masuk sebagai vokalis pengganti di Tahun 2010. Nah, untuk mencari vokalis penggantinya nggak pakai korupsi, kolusi dan nepotisme. Mereka audisi ya bener ya. Jadi nah ini cerita sedikit nih Mas Anton. Kalau tadi Kofandi udah cerita dari sisi dia as yang audisi. Nah, kalau dari sisi kalian nih waktu itu Peserta. dari sisi peserta, aduh, nggak bahasa gua kelibet nih. Grogi sama idola biasa gitu lah. Tapi Belum makan sebenarnya pisang, lu belum makan pisang, Bro. Tapi setelah gue diterima tuh gue denger cerita-cerita selentingan tuh banyak. Mungkin ceritain pokoknya ada beberapa kandidat sebelum gue masuk, ya kan? Kalau masuk sih enggak. Cuman memang maksudnya ada beberapa yang ditargetkan lah. Option. Oh iya, ada opsi Ya. ya udah ada kayaknya ini ya, kayaknya ini. Yang udah jadi Iya. gitu. Nah, Gitu. jadi itu gimana Mas? Boleh cerita nggak kan setelah kejadian itu kan akhirnya kalian tetap harus maju terus dengan berarti opsinya adalah mengganti vokalis. Nah, waktu itu emang akhirnya berembuk untuk audisi. Audisi, ya Oke, memang audisi. akhirnya audisi itu 100 ya, Rif kalau nggak salah ya. 100. 100 itu yang nyanyi, mereka hanya nyanyi doang, perform nyanyi Oke, doang, iya, nggak nyanyi doang, diiringin. ya. 2 hari kalau nggak salah, atau dibagi 2 hari atau dibagi 3 hari, lupa. 2 hari, pokoknya. 2 hari. Ya, Pandi ini hari kedua Hari berarti. kedua. Hari kedua. Nah, terus dari situ ya baru disaring lagi mana nih yang masuk kriteria lah. Ya, Karena memang nyarinya kita Ya. nggak mungkin banyak banget yang mirip sama Semi itu banyak. Iya. Entah memang dengan sengaja atau nggak sengaja. Nggak sengaja, benar. Cuman ketika memang kita mikirnya kalau dibuat yang sama, orang akan membandingkannya. Pasti sama dia. Iya, kenapa harus dimirip-miripin sih gitu. Jadi memang dicari yang masuk dengan musiknya Krispati tapi karakternya berbeda. Oh, oke. Ya, Gitu. ya, benar. Muncullah 3 orang kalau nggak salah ya Rif dulu ya. 3. Tiga itu kita kasih materi 10 lagu kalau nggak salah. Betul. Iya, iya. Masing-masing 10 lagu, pelajarin 10 lagu ini ya. Oh, tapi 10 lagunya udah dikasih tahu apa aja. Itu dikasih tahu. Hit single semua. Single semua. Itu dikasih tahu, artinya memang ya lu siapkan lah Iya, gitu. Dengan baik gitu lah. Nah, kita akan audisi kedua nih, maksudnya ya Iya. gimana sih lu membawakan lagu ini nih ketika diiringi musik Iya, iya. gitu. Nah, udah dari situ udah kelihatan banget Pandi ini yang paling siap. Paling Entah siap, memang niat ngapalin atau memang udah hafal. Udah apa? Pokoknya udah semuanya memang udah kelihatan Pandi yang paling siap ketika Oh, itu. iya. Gitu. Terus yang tadi jebakan Batman itu tadi yang nggak dikasih tahu ternyata dia kepilih terus dibilang audisi terakhir itu emang sengaja juga? Itu sengaja. Siapa yang punya idenya? Lupa juga ya. Bagot kali ya. Enggak, sama manajemen sama orangnya STV-nya. Oh, Ya, oke. jadi Ini dia bilang audisi terakhir nih buat Iya, lu. iya, benar. Ya, pokoknya lu siap-siap ya. Nanti begitu di atas Berdiri. ini perkenalkan vokalis, boh kaget juga gua. Jadi deklarasi pertama tuh ya di Yes. STV itu ya deklarasi ya. Udah dipanggil vokalis baru gitu kan. Iya, gitu. benar. Padahal belum ada obrolan kayak kamu yang lolos gitu nggak ada ya. Belum. Keren itu deg-degan juga ya tiba-tiba. Deg-degan, Salah waktu deg-degan. itu ke Gua kebetulan dari itu acaranya di Malang. di luar kota ya, Gua betul. ingat- Luar kota. Gua inget Luar kota. Oh, Arif waktu itu sampai kopernya ketinggalan di Jakarta masih ya Arif ya kalau saya. Tinggalan. Enggak, ke Flightnya. bawah sampai ke Ambon kalau nggak salah. Iya. Gua ingat. jauh ya. Bagasinya nyasar. Sorry. Nyasar ya. Kemana kan? Ke Papua itu? Makassar kalau nggak salah. Makassar, sorry. Oh, Jauh. Makassar ya. Gua jadi Daerah yang odeng, no. Gua dari sebelum H-1-nya tuh gua ada event di Surabaya, Bro. Oh, Bukan oke. ya, iya H-1-nya. H-1. Gua di Surabaya. Ya, betul. Kebetulan banget di Surabaya. Hmm, jadi habis selesai. acara gua langsung ke Malang. Malang. Itu acaranya di Malang. Iya, iya, iya. Sekamar sama Arif. Oke. Gua ingat, Arif kok nggak ada koper? Iya, koper gua kebawa ke Ke Makassar. ke Makassar. Oh, Udah iya. gitu. Jadi Iya. Wah, itu tapi itu deg-degan sih gua kebayang kayak lu nggak Iya. ya lu kayak oh ini ya udah nyanyi aja. Pas naik kan
vokalis baru Krispati. Berat lu langsung mengembar, ngerti kan? Berat banget. Dari yang nggak pakai apa-apa lah, ibaratnya kayak polos gini, tiba-tiba lu langsung dikasih Iya, asli. baju atau jubah gitu kan, jadi vokalis gitu. Wah, keren banget nih Krispati. Sama Iseng ada ya? satu cerita ini sebenarnya gue nggak inget sih. Ah, Yang ya. inget dulu Lu kok inget tuh si ceritain? si Michael Michael ya. Michael dulu kru vokal, bantuan oke, vokal. Oke. Manggung off air pertama kali Hmm. di mana? Palembang kalau nggak salah. Iya kayaknya Palembang. Jadi bukan on air. Bukan on air ya. Satu show dia nggak minum, bener nggak? Ada. Betul dia Iya, lupa iya, minum. betul. Oh ya tahu juga ceritanya ya. Satu show nggak minum. Kenapa tuh? Oh, kalau boleh Grogi tahu. bro. Nggak inget minum gitu. Mau turun diceritain, hah emang iya ya nggak minum. Karena kita kan Krispati kan kalau manggung kan banyak yang dirubah. Iya benar. Nggak plug CD kan. Nah itu dia. juga jadi keresahan gua kemarin. Jadi gua udah lupa, fokus gua nginget aja gitu Iya kan. kan, Abis ini bener. ngapain nih, abis ini apa gitu. Jadi sampai lupa ada minum dulu. Oh iya, jadi udah hal-hal yang perintilan ntar aja gitu ya. Jadi, Atau kadang-kadang ngambil minum, lagi nyanyi kita ngambil minum, jangan ngapain. Lagi nyanyi nggak bisa minum, gua taruh lagi. kayak salting gitu ya, kayak salting. Kayak salah ngambil minum, lagi nyanyi kok ngambil minum sih? Nanti dong habis minum. Iya itu Kita tuh. kadang-kadang momennya nggak pas gitu ambil minumnya. Nah, harus pas interlude ya. Pas minumnya ya. Biar gantian di depannya gantian sama Mas Arif kan. Atau pas lagi intro, gua ambil minum. Ya udah waktunya masuk, nggak jadi minum. Terus intronya pendek lagi ya, intronya Intronya pendek. pendek. Ya, asli. Wah gila. Oh ya itu cerita awal banget Iya. lo gabung ya kok. Nah Mas Arif nih, gue mau nanya, boleh nggak Mas? Ya. Ya boleh lah ya. Gue enak lah. Nah itu Mas, jadi boleh cerita sedikit nggak waktu itu kesusahan atau mungkin kesulitan beradaptasi dengan vokalis baru nih. Jadi dari sisi bandnya, karena kan sebelumnya lu udah lumayan dan lama banget kan sama Bang Semi gitu di awal, terus habis Iya. itu emang kan terjadi pergantian. Itu kesulitannya apa aja sih untuk beradaptasi dengan Kofandi? Menerima Sebenarnya apa bukan adanya. kesulitan sih. Bukan. Atau Sebenarnya bukan kesulitan. mungkin nggak kesulitan ya, mungkin maksud gua adalah pengalamannya gimana sih, boleh diceritain nggak gitu? Nggak Iya, kesulitan pengalamannya juga. itu Seru lebih juga, iya. memikirkan untuk bahan lagunya yang baru tuh lebih simple tapi masih Krispati gitu. Oh oke, buat karya berikutnya Iya, ya. karena kita kan seperti tadi Anton bilang waktu itu kan tidak mencari seperti kayak meliuk-meliuk kayak Semi Simorangkir. Nah, Fandi ini kan dia kan modelnya kan pop dan suaranya lebih cenderung ke high gitu. Jadi Iya, itu yang dipikirin. Makanya Badai mikirin lagunya Timbul waktu itu apa? Tertati kan? Tertati ya. Makanya tinggi-tinggi terus tuh, apalagi pas refnya kan di Iya, tembak. Nah itu PR di situ kan supaya menonjolkan sisi apa ya kelebihannya Fandinya gitu. Karena kan kita tahu lah ya, kita nggak bisa ngomong bahwa pergantian vokalis itu pasti orang membandingkan gitu. Jadi kita Iya. harus siapkan Fandi ini prima gitu. Makanya itu pikiran. Oke, jadi biar menunjukkan karakter Kofandi Hmm. sendiri dulu ya, maksudnya Iya. kayak biar orang ini Iya. ternyata vokalis seperti yang sekarang kayak gini ya gitu. Itu kan ibaratnya Iya. kalian harus branding, tanda kutip branding lagi gitu. Betul. Branding vokal betul. Karena puji Tuhan kalau musik kan orang udah tahu Krispati. Iya. Makanya pun orang gitu jadi Krispati. Iya. Kalau yang berubah, kalau musik kan nggak ada yang Iya. berubah memang personilnya juga. Benar. Kalau musik pokoknya ada singkup sedikit lagu pop berarti Krispati. Zaman dulu. Soalnya zaman dulu popnya lurus-lurus. Iya, bener banget. Sebelum kalian, iya nggak sih? Zaman dulu Krispati banget nih Iya, gitu ya. Krispati banget kan pokoknya. Singkup bang. Nah, itu udah Krispati tuh. Atas banget ya zaman dulu. Iya benar. Jadi ya menurut gue tuh udah zaman gue sekolah pun sampai gue kuliah ya itu kayak jadi signature kalian gitu loh. Seperti yang gue selalu bilang kayak anjir kalau ini Puji Tuhan. singkup Krispati. Oh. Gitu. Jadi kayak gitu. Udah kayak teriakannya Axl Rose. Wah, itu kan bahasa Axl Rose kan. Ya benar. Iya gitu. Nah, itu pasti cerita-cerita pengalamannya untuk pas saat terjadi pergantian gitu. Itu memang ya udah pasti harus dijalanin ya. Iya. Itu nah, lu kalau dari lu sendiri gimana kok? Lu beradaptasi dengan ini band yang lu idolain nih dulu nih. Lu ada di situ, lu part of them gitu. Nggak segampang itu ternyata. Iya kan? Kalau lu kan mikirnya aku pengen bisa kali gantiin Sevis kasih mungkin mikirnya gitu kan. Iya. Ya nyanyinya mungkin bisa, cuma kan nggak hanya nyanyinya doang kan, lingkungannya, Betul. beradaptasinya dan ini band gitu. Lu harus beradaptasi banget. Kalau gue dulu awal-awal tuh pusing banget sama komen orang gitu. Nah, Oh, itu yang oke. gue salah sih. Maksudnya ya gimana ya? Mau nggak denger tapi gue curi-curi denger gitu. Iya, kayak oke. Kepo gitu. Aduh, itu begitu denger aduh menyakitkan gitu kan. Iya, Maksudnya benar. ada omongan-omongan yang pasti kan namanya Semi itu kan kuat banget dia punya warna suara, punya apa ya ciri-ciri improvisasi yang itu Krispati banget gitu kan. Iya. Waktu
itu kan Krispati banget, semi itu kan Iya, iya, Krispati banget gitu, musik pop dibalut sama semi yang nge-groove gitu. R&B ya. Jadi ya pasti begitu awal-awal tuh join ya, waduh ada beban mental tuh kuat gitu, makanya orang banyak komen ya pasti lebih banyak negatifnya gitu. Iya. Pasti lebih banyak negatif, Pasti. wah mending vokalisnya sebelumnya Compare lah, lah ya. ngapain sih ganti-ganti vokalis lah, Krispati nggak setia kawan lah, apa Oh, gitu-gitulah iya, ada kan. iya, iya. Wah lu yang merusak Krispati lu gitu-gitu. Oh, Wah, itu kan gitu. omongan-omongan yang netizen. bikin gua drop gitu kan. Waduh, Iya. sempet drop gitu. Tapi lama-lama ya makin kesini, puji Tuhan ada single Tertati ya. yang cukup diterima. Jadi setiap kali kita manggung kan bawain lagu-lagu lama juga kan. Iya. Tapi begitu kita bawain lagu Tertati, wah itu baru gua jati diri gua Maksudnya keluar lu gitu. lu sendiri nih ya. Baru gua 100% keluar gitu. Iya benar. Gitu ya, yang ngerasa begitu gitu. Ada merasa Ada begitu juga. gitu ya. Ya itu butuh bertahun-tahun sih bro, sampai akhirnya Iya, benar. gue nggak bisa nih, cukup lah gue dengerin komentar orang nih ngapain sih, Iya. nggak ngebantu gue Nggak, ya, untuk maju juga, nggak gitu. memberikan efek apa juga Iya, gitu. gitu. Iya. Ya udah kita terus jalan aja, ya terus belajar menyesuaikan sama teman-teman. Ya penyesuaian Gitu. itu. Kebetulan teman-teman juga orang-orangnya kan kita asik gitu, maksudnya kalau di panggung ya udah kita serius profesional, Nah. tapi kalau kita di bawah Panggung. kita lagi sini ya bercandanya kayak teman-teman Kayak teman ya. temen biasa, nggak pernah ungkit-ungkit soal manggung apa, Oh, udahlah iya. gitu, selesai di panggung udah gitu. iya. Kita ngomongin yang lain, ngomongin hal-hal biasa aja gitu, Iya, bercanda biasa. bercanda. Itu yang membuat gue akhirnya bisa diterima gitu. Iya. Akhirnya sebenarnya emang kenyamanan dengan lingkungan bandnya sendiri itu juga penting banget ya. Untuk ya maksudnya kayak tadi, jadi kita nggak terlalu pikirin tuh si netizen itu nggak peduli lah. Betul. Gitu, keren panutan gua nih. Tapi emang gue bisa cerita sedikit ya, kalau tadi Ko Fandi bilang dia lu grogi karena ternyata nggak semudah itu ya nyanyiin lagu Krispati, dan ya kalau lu kan emang as a personil Iya. jadi dapat komen-komen tadi lah, itu wajar lah gitu. Nah kalau gua kemarin karena gue saking ngefansnya, jadi Siap. gue juga mikir kayak lagu Krispati udah di luar kepala gua nih, pas gue main gue begini juga. Oh kan itu seperti yang gue bilang ke kalian ya, kayak gue bilang gue saking hafalnya lagu Krispati ini di luar kepala gue, jadi kalian ganti aransemen sedikit gue jadi goblok gitu, tanda kutip ya. Jadi kayak anjir tadi gimana karena kalau jalan doang gitu udah di luar kepala gue gitu aransemen kalian dengan segala jebakannya ya. Seperti yang gue bilang, main pop yang menjebak itu zaman itu ya Krispati gitu yang memulai fase itu gitu. Karena dari awal kan ya pop lurus aja gitu, begitu ada jebakannya kayak wah orang semua langsung lihat Krispati nih gitu. iya akhirnya jadi signature lah. Ini aksen Krispati lah, sikop Krispati lah, pada kayak gitu kan. Bahkan satu chord jreng Krispati lah. Iya. Ya kan? itu kalian banyak banget memberikan, dan tak dim nah itu juga Krispati. Jadi kalau misalnya ada main beat gitu, padahal kan itu beat biasa kan, cuman udah jadi signature banget gitu. Nah ini itu juga jadi pengalaman banget buat gua tuh waktu itu. Nah Mas Anton nih, gua mau nanya, lo gimana Mas membangun dan juga akhirnya mempunyai visi untuk kayak ya udah nih pokoknya kita Krispati tetap jalan nih. Terus sekarang apa sih yang membuat lo tetap ya tanda kutip berkobar lah semangatnya untuk tetap ngeband itu, tetap ngejalanin ya ini keluarga Krispati ini sampai sekarang? Ya yang gue inget adalah kalau kelamaan mikir iya nggak ya, Fandi bukan ya, atau siapa ya, iya bukan dia atau gimana, nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, benar. Jadi gue cuma mikir udah jalan aja gitu. Gitu dari gue. Dari lo ya? Iya. Pokoknya jalan aja dulu gitu. Apapun itu ntar sambil Dan jalan lah. ini kan istilahnya udah hasil audisi gitu. Iya, kan. hasil audisi benar. Ini yang terbaik, udah jalan. Oh, gitu. oke. Gue begitu. Lo begitu ya. Kalau Mas Arif sendiri gimana Mas? Ya tetap kalau gue sih seperti yang Anton bilang, dan kedua gue mau nambahin sebenarnya. Oh iya. Fandi ini salah satu vokalis yang tahan mental, karena gue keren sih, gue lihat tiap sepanggung Bukan cacat mental ya? dia ceritain itu bukan cacat. Tahan ya. Kuat mental dia. Orang lagi mau nyanyi, ada aja yang ngehina dia, ada apa, tapi dia tetap jalan gitu. Tapi memang seperti Fandi bilang tadi, setiap Tertati berubah. Iya. Karena Itu dia berasa kelihatan itu banget, kalian yang di panggung berasa ya. Pembawaannya tuh PD-nya tinggi gitu. Iya. Benar. Tapi kalau sekarang sih dia udah asik sih, Cak. Sikat aja udah ya. Udah ini ya. Iya. Gitu. Nah, ada beberapa teman-teman gue nih, ini gue nyampein pertanyaan teman-teman gue, ada beberapa yang nanya nih. Tapi maksudnya tuh nanya-nanya pas lagi nongkrong terus nanya. Cek. Ya, coba cek dulu. Aman. Nah, jadi ada yang beberapa teman-teman gue yang ya maksudnya kalau lagi nongkrong biasa gitu nanya, ataupun suka ada statement nanya. Waktu itu sempat ada nanya kayak gini, kayak kok Krispati kenapa mereka nggak
coba ganti nama tanda kutip ya, branding ulang, kalian bikin sesuatu yang baru lagi as a band, tapi ya udahlah nggak usah pakai Krispati karena kan ya seperti yang kita tahu masalah kepemilikan lagu dan segala macamnya kan agak ribet gitu. Waktu itu ada beberapa teman-teman gue yang nanya kayak gitu, jadi gue bilang ya gue juga nggak tahu ya, maksudnya ini mumpung bisa gue tanya dulu, apakah emang kalian ada apa ya, maksudnya kayak keterikatan spiritual dengan nama Krispati sendiri sehingga kayak udah kayaknya kita jalan aja nih atas nama Krispati gitu, atau ada alasan lain gitu, Mas Anton? Kenapa nggak ganti nama atau branding bener-bener dari nol gitu ya? Iya. Nggak tahu ya kenapa nggak kepikiran itu aja. Jadi kayaknya opsi itu nggak masuk opsi lah gitu. Nggak masuk opsi. Ada sih, cuman kepikiran ada. Ada kepikiran, cuman entah kenapa yang jalan ya tetap dengan nama Krispati inilah gitu. Iya. Sempet Karena ya, nama itu kepikiran. sendiri. Hah? Iya. Karena nama itu sendiri sebenarnya kan branding itu besar gitu. Maksudnya bukannya kita menang, emang itu kan suatu perjuangan yang luar biasa. Iya, Gitu. benar. Nggak segampang itu Iya, untuk iya. nama. Kalau bukan kita ngegampangin untuk lagu, kalau lagu kita masih bisa fight. Tapi kalau untuk nama ya kita tahu lah gimana kalau kita dari nol gitu. Iya, benar. Gitu. Oh ya udah. Lebih ke legacy aja, legacy. Legacy benar-benar. Karena ya Krispati itu kan berlima ya ibaratnya ya, maksudnya ya Iya. masih ada kalian-kalian ini yang bisa melanjutkan Iya. ibaratnya ya legacy dari nama itu sendiri gitu. Nah buat jadi Iya, buat teman-teman betul. di rumah yang nanya itu jawabannya. Soalnya ada yang nanya ke gua kayak gitu, tapi kadang nanya bicara, kenapa Krispati nggak ganti nama aja ya kan, maksudnya ya udah lagu-lagu juga ada warnanya tetap Krispati tapi ya tetap baru lah, beda dari yang pas Iya. sebelumnya. Gitu ada yang nanya juga, jadi gua tanyakan ke kalian gitu. Nah, abis itu rencana ke depan nih. Setelah ini masih corona lah ya ibaratnya. Maksudnya kalian ke depannya ada rencana album lagi kah atau single kah? Single kali ya. Kita rencana single ya, single. Single ya. Itu udah Ya. udah digodok kah? Sedang digodok atau baru mau? Digodok sudah, Udah. lagunya sudah, demonya ya Iya, itu demonya. sudah. Ya, demonya beres. Udah beres ya. Cuman untuk kita Tinggal kita bawa ke Bundaran HI aja ya. Ya. Oh salah ya. Demo ya. maksudnya untuk langkah berikutnya rilis di platform apa, terus berada di Ya, bawah itu lagi kita perusahaan- pikirkan. di bawah perusahaan rekaman apa segala macam belum, karena terus ya pandemi ini Pandemi, gitu. ya. Oke. Pandemi ini ya. Ya. Nah, teman-teman yang mungkin penasaran kayak Krispati ngeluarin apa lagi ya belum kan. Nah, jadi tetap stay tune aja, tungguin bakal ada sesuatu yang baru dari Krispati. Jadi jangan maksudnya kayak mungkin kan mereka pada mikir apa Krispati bubar ya atau Krispati Enggak. ya vakum nggak keprediksi sampai kapan. Tapi memang dari 2016 ya kurang lebih kita tuh sempat vakum memang. Oh, emang sempat vakum. Sempat vakum sampai 2018 ya. Ya, kalau 2018 Oh iya, itu ya, betul. momennya tuh ya terus terang waktu ketika kita ditinggal sama basis kita sama Andika. Oh iya, Mas Dika. Nah itu jadi momen titik balik ya buat kita lanjutin lagi karya-karyanya gitu. Oh, Makanya legacy iya. yang karena si Andika ini dari dulu punya ya istilahnya salah satu dari mungkin dari kita berempat waktu itu kan. Iya. Mas Badai 2016 ya atau 2015 ya Badai ya. 2015 ke 16 terakhir, ya, Ya. pamit. Oke. Kan tinggal berempat. Ya. Nah, dari itu kita udah sempet vakum sampai 2018. Nah, Andika ini salah satu personil yang menurut gua punya apa ya semangat menggebu untuk ayo dong berkarya lagi Krispati oke. gitu. Bikin lagi gitu. Ayo bikin lagi dong. Ayo dong guys. Dia punya pengen bikin ini, bikin itu gitu. Dia salah satu yang cukup aktif lah gitu Oh, untuk iya. ngajak. Nah, ketika dia dipanggil Tuhan ya itu jadi kayak pukulan buat kita. Iya. Yuk kita lanjutin lagi yuk apa yang Oh iya. apa Semangatnya dia harus almarhum dilanjutkan. pengen capai lagi gitu Iya, Bang Krispati gitu tuh. Gitu. Oh ya. Jadi itu semangatnya ya ini kita harus tetap jalankan Jalan gitu lagi. ya. Biar tetap terlaksana lah. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan gue ini yang gue juga penasaran kayak kan selama kalian vakum itu kan ya berarti kan belum ngeluarin karya apa-apa dan memang ya Nggak manggung juga. nggak manggung juga ya berarti. Nah, itu kalian ada nggak kiat-kiat atau aktivitas-aktivitas yang membuat ya kalian tetap erat kan kalian nih tetap band gitu, tetap keluarga kan. Kalau aktivitas bermusiknya kurang, apakah kalian tetap bertemu, nongkrong, keep kontak atau gimana tuh? Untuk menjaga keharmonisannya gitu sebagai sebuah band. Kalau nongkrong sih kayaknya bukan dalam tanda kutip budayanya si Krispati Iya, ya. Dari dulu oke. jarang nongkrong. Jarang nongkrong ya. Oh, baru-baru nongkrong Iya, gitu jarang kan. ya? Cuman ya Terus kalau umpamanya ada Sarapan- perlu gitu. Sarapan di ya. hotel lah itu pasti nongkrong. Ya. Ya. Maksudnya kalau memang ada perlu, gua sama Arif atau gua sama Andika dulu jalan berdua gitu. Oh, oke. Begitu aja sih gitu. Begitu Kalau aja. enggak yang Ya, nongkrongnya lebih per personel.
Oh, oke, ya, nggak yang, Orangnya per personel, nggak yang kan? bareng-bareng. Kita nongkrong di mana gitu kayak anak sekarang ya kan. Iya. Ya. Private. Gitu. Nah, tapi kiat-kiat untuk maksudnya biar kalian tetap menyatu tuh apa ya? Tetap keep kontak aja ya. Paling nggak Keep contact. masih ya keep contact itu kenapa ada keep contact ya karena masih punya satu keinginan yang sama aja. Ah udah. iya itu maksudnya. Ya itu Punya ketika keinginannya ada yang udah nggak sama ya satu pasti akan blur aja gitu. Iya, Si iya, ini iya. kemana sih Ya, gitu. kok kayak ngilang Ya gitu ya. gitu. Kayak Ya gitu karena ya. memang masih punya satu keinginan yang sama udah. Satu Gitu aja. keinginan sama ya. Ya benar. Nah, jadi buat teman-teman nih masukan juga buat kalian apalagi ya mungkin yang masih ngeband dan emang masih berkeinginan pengen punya band yang berkarya di industri musik itu kalian tetap harus jaga keep kontak ya walaupun memang nggak harus nongkrong juga gitu ya mungkin kalau kayak Krispati dengan kebiasaan mereka seperti tadi nah itu juga boleh dicoba atau diikutin ya buat teman-teman gitu karena mereka senior. Keren. Nah selama vakum juga berarti kan aktivitas musik yang bareng-bareng SS Krispati nggak ada. Nah kalian kalau secara personal menjaga ya tanda kutip menjaga quality bermusiknya tetap latihan di rumah atau ngulik-ngulik atau gimana? Latihan. Kalau Mas Arif gimana? Tetap latihan dan kebetulan selain yang tadi gue tambahin selain kita skip kontak tetap apa ya rohaninya tuh lebih didalemin gitu. Oh, Dan oke. kebetulan rohani di agama Kristen kan kita bisa berkreasi juga bermain musik puji Tuhan jadi kita bisa main juga gitu. Oh iya, lu main di gereja juga. Latihan kita bisa aplikasi latihan bisa kita aplikasi dan lebih aplikasinya apa ya lebih buat Tuhan gitu jadi lebih lagi harusnya sih. Ah, Jadi oke. puji Tuhan sih di situ gue salurinnya Oh, iya, saat-saat iya, itu. iya. Ya, sampai sekarang sih. Jadi tetap bermusik kan? Masih Kalau lu sih. Iya. gimana kok? Kalau gue masih ada ya kerjaan-kerjaan pribadi masih ada. Oh, iya. Ya di gereja ya, weddingan juga iya gitu Oh, kan. oke. Ya beberapa acara yang gue bisa tampil sendiri, gue masih kadang-kadang masih Masih bisa. bisa. Jadi ya dari situlah ya. Masih ya tetap masih bernyanyi gitu. Masih bernyanyi. Iya. Kalau Mas Anton? Gua malah yang paling jauh. Ya gua latihan sendiri karena memang gua suka main drum Main gitu drum kan. ya. Karena dulu itu pas gue udah lulus dari IMI itu berjalannya sama Krispati gue ngajar. Oke. Ngajar ya di IMI juga. Terus udah abis ngajar gue berbisnis lah itu digital printing. Oh oke. Jadi ya Krispatinya udah sama udah zamannya Fandi itulah digital printing itu kalau nggak salah ya. Udah ya. Jadi ya sampingannya apa ya malah di luar musik maksudnya. Gitu. Jadi ke digital printing terus sekarang tergabung di IO udah beberapa tahun belakangan lah gitu terus sama ya coba buka bisnis makanan gitu. Ya nanti kita bisa ntar gue taruh di atas ini nih Ya, kalau ya, yang ya. mau beli ya keren Nusa Rasa. ya Ya. keren nah Fandi juga ada Fandi. oh ada juga nanti Cheese kita cake, ngomong. cheese. Cheese. Oh iya benar keren nah ini mungkin udah di ending segmen nih gue biasa selalu tanyain ke teman-teman bintang tamu musisi ataupun dunia entertainment gue mungkin kalau ini kan bertiga ya jadi mungkin masing-masing ya suka dan duka selama berkarir di dunia musik secara keseluruhan lah pribadi maksudnya kayak lu merasanya apa sih suka dan duka waktu di musik jadi bisa disiarkan ke teman-teman mungkin yang baru mau masuk dunia musik jadi mereka bisa ada gambaran kayak oh karena kan apalagi sekarang ya zaman sekarang karena semua gampang banget di expose jadi banyak beberapa orang yang menurut gua mereka cuma melihat yang enak-enaknya doang kayak wah gua pengen jadi ini karena dia enak nih misalnya kalau kayak session player orang lihatnya enak ketemu artis enak jalan-jalan padahal mereka kan nggak tahu nih ya proses tadi suka dukanya kayak apa nih gitu mereka cuma lihat yang enaknya yang udah jadi gitu nah ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dan bahan share juga buat teman-teman suka duka selama berkarir di dunia musik kalau Fandi dulu ya Kalau gue terus terang ya, maksudnya kalau sukanya ya ketika gue masuk Indonesian Idol ya. Oke. Itu kan buat gue kebanggaan gitu. Yeah. Masuk Krispati itu kan Yeah. sesuatu yang bikin happy. Happy. Gitu. Bisa keluarin karya tertati, sukses gitu Yeah. kan. Nah, dukanya apa? Ketika kita keluarin karya mungkin nggak diterima sebaik lagu-lagu yang sebelum yang lain gitu. Yeah. Atau mungkin setelah Indonesian Idol begitu-begitu aja gitu. Yeah. Orang kan selalu image-nya kan wah ini nggak berhasil Nggak nih berhasil, ya. sebagai band nggak berhasil. Sebagai ini wah semenjak ganti vokalis jadi begini Yeah. itu kan jadi cukup membuat gua apa ya berpikir apa memang gua ini bukan orang yang tepat gitu kan. Oh, Ada oke. pemikiran seperti itu Oh, gitu. iya. Apakah malah justru gua menghambat
band ini Iya, gitu kan. Makanya ada pikiran-pikiran seperti Pikiran itu gitu. gitu yang membuat gua beberapa kali juga berpikiran untuk aduh apa gua sebaiknya mundur aja. Wah, sempet ada berpikir itu ya? ada berpikiran seperti itu. Oke. Ya pikiran-pikiran stres seperti itu yang bikin maksudnya gua jangan sampai menghambat teman-teman band Krispati Krispati. gitu. Maksudnya apakah seperti itu? Tapi balik lagi sepertinya bukan seperti itu. Kalau seperti itu gua berarti menganggap bahwa diri gua ini kan gua nggak percaya diri atau bahkan diri berkat yang Tuhan kasih Iya. karena gua bisa ada bersama Krispati sampai hari ini kan bukan karena kekuatan gua gitu. Iya, iya. Semuanya kan karena Karena anugerah. temen lu. Nah, karena teman. Karena temen, iya. karena ke SDN selalu Ngasih kenal tahu. gitu ya, ngasih tahu ya. Kalau bahasanya mungkin orang bilang takdir yang membawa gua ke sini. Iya, iya. Musik yang Karena memilih gua. temen lu yang Iya. membawa ke sini tadi. Nama temen gua takdir. Nama temennya takdir ya. Oke. Ya, itulah Itu ya. suka dukanya Suka dukanya itu. gitu ya versi Kopandi. Versi Mas Anton? Kalau gua ini pertanyaan yang sering sih, cuman gue jadi mikir apa ya Apalagi ya? dukanya ya, maksudnya karena gue melakukan apa yang gue suka. Ya. Jadi standar lah, orang ketika melakukan apa yang dia suka, dia nggak akan mikir dukanya, tahu-tahu nyampe aja. Iya, benar. Lo apa sih susahnya? Apa ya? Aduh, gimana ya? Nggak inget tuh. Iya, iya. Susahnya lo harus latihan tiap malam, lo nggak akan menjadi itu sebuah keharusan dan menjadi beban ketika lo senang. Ya. Apapun itu, kalau Ya, menurut gue. benar-benar. Di bidang apapun, lo mau masak, lo mau melukis, mau seni tari, lo mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, Rusia yang susah, mungkin hurufnya pun beda juga Iya. Jepang. Kalau lo suka, Yang penting cair. Bukan ya? nah ya Oh, itu bukan. bonus, itu Oh. bonus. Maksudnya lo nggak akan merasa itu sebagai beban. Jadi ketika Iya. ditanyain apa lo suka dukanya, pasti akan ingatnya sukanya. Sukanya. Karena memang lo suka. Iya, iya. Oke. Jadi ya kalau gua semuanya suka aja, Suka gitu. aja. Dukanya, ya itu dia nggak kepikiran dan gua nggak mikir itu sebagai duka gitu. Iya, loh. pokoknya lo enjoy aja ya. Enjoy, happy aja, udah Iya, iya. pokoknya. Mau orang bilang nggak berhasil, mau orang bilang mendingan yang dulu, mendingan yang sekarang, ya gua suka, Iya, gitu. iya, benar. Ya kan idealis ya, cuman maksudnya Iya, iya. ya gua melakukan apa yang gua suka gitu. Oke, iya, gitu. iya. Kalau Mas Arif, ada nggak nih suka Wah, dukanya? udah dijawab semua sama Menteri Backcraft tuh. Nah, versi lu Mas kan tiap orang beda-beda. Iya. Oke, kalau sukanya memang seperti apa ya? Musik itu udah pilihan hidup dan udah bukan karena senang lagi, emang udah senang banget sih. Bukan senang lagi sih. Cinta. Musik jadi cinta banget sama musik, jadi bingung apanya. Mungkin dukanya saat ini kali ya. Sebagai gue mungkin kalau gue karena instrumen gue gitar, saat misalkan Senar putus. curhat kali ya, curhat Oh, tentang bukan. curhat tentang ini. Kalau ngajar, Oh, oke. gitar itu orang banyak mensepelekan gitu. Jadi gitar orang kalau udah lihat, apalagi kalau orang tua ngeliat anak, genjreng doang ngapain. Jadi itu yang agak ngegampangin. Banyak orang kok, bukan hanya playing. Masih ada loh, Deng, sama Masih sekarang ada ya? bukan hanya playing. Masih ada, dan juga ada musisi, main musik, main musik doang gitu. Padahal jadi jatuhnya, jadi gua nyimpang nih, jadi kayak yang di sana nih, orang black yang lagi kejadian di US nih. Iya. Semua kalau di panggung diagung-agungin, kalau di bawah biasa aja gitu. Iya, benar. Kayak gitu aja sih, mungkin dukanya itu kali ya. Dukanya ya. Kalau sukanya Mas? Suka semua gua musik mah. Suka semua ya. Dangdutan juga ajar. Panggung gede, panggung letter U, letter L, letter apalah. Sikat semua. Sikat. Soalnya gitaris kan jalan-jalan kalau drummer kan steady. Kalau Pengen jalan-jalan cuma nggak bisa. Nggak bisa dibawa-bawa. kalau drummer cuma bisa nunjuk doang. Yang itu baju merah ya. Baju merah jangan lolos. Hai. Kalau gitaris kan masih bisa lihat tuh udah deket. Oh dari jauh doang, Cak. Enggak, topinya bagus dari jauh. Positif dong. Iya, ya kan? positif dong. Oh gitu ya, Mas Ado, thank you banget nih Mas sudah sharing Sama-sama, thank di you. Sarundeng nih. Sama deh. Mas Arif, thank you banget nih soalnya buat gue pribadi ini pengalaman yang menarik banget karena gue jadi tahu kan kalian tuh awalnya gimana sih, karena kan gue taunya kalian udah Krispati, terus gue begitu sangat suka dan gue selalu bilang kan, gue juga bilang ke kalian semua kayak gue kalau nggak ada kalian nih loadingnya sekarang nih nggak ada nih. Widih. Jadi menurut gue kalian jasanya sangat besar karena gue pertama kali main keyboard tuh masuk ke band yang tahunnya cuma 3 band, Krispati, Ungu sama Samson. Tapi presentasinya Krispati 70% lagunya, Wih. Samson 20%, ya Ungu 10%. Gitu. Jadi gue benar-benar ini banget lah, look up to Krispati banget zaman awal gue bermula main musik profesional gitu. Jadi gue sangat terima kasih dengan karya-karya. Sama-sama, bro. Sama-sama deh. Gitu. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin Serundeng. Nah ini sebelum terakhir lagi nih, gue lupa lagi tadi pesan-pesan. Jadi ini pesan-pesan dari kalian masing-masing untuk para pendengar Serundeng yang
tadi gue bilang baru mau masuk dunia musik atau baru keinginan atau mungkin udah masuk tapi kayak bingung kan karena banyak orang melihat dunia musik itu sempit kayak oh musik tuh sering nongol TV misalnya atau apa namanya terkenal di Instagram sekarang gitu. Tapi kan ternyata pas begitu masuk oh musik tuh luas ya, ada ini banyak itu. Nah ini mungkin pesan-pesan kalian nih sebagai udah pelaku industri berapa tahun, 20 tahun bahkan pesan-pesan buat teman-teman di rumah dari Kofandi dulu ya. Kalau gue lihat sekarang maksudnya industri musik udah agak berbeda dengan zaman-zaman kita dulu ya. Zaman dulu kan kita harus cari label, kita harus bikin lagu, cari label yang oke, bikin single, album dan lain-lain itu kan selalu tapi seperti itu. Bisa masuk TV, radio, itu udah luar biasa gitu kan. Kalau sekarang kan medianya udah banyak nih, medianya banyak, orang bisa dengan mudahnya upload di YouTube dan sebagainya dan jadi terkenal. Jadi menurut gua sebenarnya anak-anak muda apalagi sekarang yang pelaku-pelaku musik dan sebagainya itu lebih banyak peluang gitu. Dan mungkin pendengar ini semakin hari semakin spesifik gitu. Nggak lagi zamannya kayak dulu mungkin lagi K-pop semua. Sekarang udah mungkin terbagi orang yang ada yang musiknya suka yang model seperti ini, ada yang model seperti ini. Jadi buat gua jujur aja. Jadi musisi yang jujur, apa yang kalian suka, bikin yang kalian suka, kembangkan bakat dan talentanya lewat situ aja. Bisa lewat YouTube, lewat Instagram atau apapun gitu, medsos dan lain-lain. Dari situ percaya kalau terus berusaha jujur, bikin lagu yang jujur, itu ada orang yang suka. Ada orang yang suka dan nanti banyak bisa jadi sesuatu yang viral gitu. Ada berkat-berkatnya ya. Betul. Kalau Mas Anton sama lah, kalau memang musik sebagai player sebagai pemain gitu, ya lu mainin yang lu suka. Jadi karena seni ini kan akan terlihat enak atau akan terlihat baik ketika memang ada ketulusan dari si yang menciptakan gitu loh, yang memainkan gitu. Jadi ketika memang terlihat atau terdengar enak ya karena memang bermainnya dengan tulus karena memang dia suka gitu. Gitu. Kalau sebagai pemain, selebihnya karena kan musik ini kan bisa sebagai komposer, benar. bisa apa banyak banget lagu segala macam gitu. Oke, Mas. Kalau Mas Arif? Oh iya, tambahan paling kalau bikin karya apa ya, pesannya yang penting tuh nyampe gitu, itu dipikirin dan kalau bisa sederhana mungkin supaya orang denger suka jadi viral seperti Fandi bilang. Ini sekarang zaman kayak YouTube itu kan banyak banget pembelajaran apapun itu mau belajar apapun bisa gitu. Pesan gue mungkin kalau orang belajar, kita sekarang belajar bebas dimanapun bisa belajar, tapi belajarlah basic yang kuat. Kalau kalian basicnya kuat, tapi kalau suka nge-skip, itu akan salah satu akan banyak yang hilang. Kalau bisa jangan dihilangin itu. Belajar dari basic. Apapun itu bidangnya gitu. Apapun bidangnya. Oke, gila, keren banget. Jadi teman-teman di rumah, semoga informasi-informasi ini memberikan kalian masukan yang positif juga dan juga memberikan kalian wawasan baru dan ternyata begitu ya kurang lebihnya dunia musik. Dan ini dari kacamata band pada umumnya dan juga pesan-pesan tadi dari Kofandi, Mas Anton dan juga Mas Arif semoga bisa menginspirasi kalian dan juga memberikan kalian manfaat positif buat kehidupan kalian buat kedepannya. Siap. Terima kasih ya mas-mas semua. Sama-sama, Bro Lodeng. Nah, buat teman-teman yang mau tahu aktivitas Krispati, seperti tadi udah gue tanyain juga bahwa akan ada karya-karya baru lagi dari Krispati. Jadi Krispati belum buat teman-teman, Krispati belum vakum juga, masih ada, masih latihan. Masih cover kemarin ada coveran baru di sosial media masing-masing semuanya ada ya. Sama salah satu keyboard di sandal Indonesia. Pengen tahu? Cek IG Krispati. Ya. Jadi teman-teman yang mau tahu aktivitas Krispati boleh dicek Instagram Krispati di mana mau tuh? Di sini boleh. Di sini ya. Gitu. Dan teman-teman yang mau masih ingin bertanya-tanya mungkin atau masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau belum dibahas dari kita tadi, boleh langsung DM masing-masing. Misalnya ada yang penyanyi, gue pengen nanya Kofandi boleh ditanya. Ya, kirim surat aja. Oh, surat. PO Box. Anjir, PO Box gue udah lama denger PO Box. PO Box 1808. PO Box sih dulu PO Box ya, PO Box. Boleh DM di mana Kofandi Instagramnya? Gua @Fandi FANDIE _Santoso. Kalau Mas Anton mungkin ada yang mau nanya soal drums. Instagram ya. Instagram. Gue Twitter nggak begitu aktif soalnya di Anton_IMKP. Oke, IMKP. Mas Arif Instagramnya di? Ya, gue
open banget di Instagram di Arif KP Rosemora. Arif KP Rosemora. Oke, nanti kita taruh di sini ya. Thank you ya. Nah, Ya. terus sambil apa namanya nih menjalani kuarantin dan juga kemarin-kemarin corona, isu-isu corona sangat besar. Dengar-dengar punya usaha ini ya, usaha Ya. sampingan ya. Boleh dipromoin di mana? Jual apa sih? Jual apa sih? Kalau gue istri kebetulan. Oh iya, istri ya. Dia jualan makanan cheesecake Cheesecake, ya. sama ada cheese sauce. Nah itu kalau mau pesen di mana tuh? Gue juga belum sempat pesen tuh. Pesen? bisa di Cheesy Cheese. Cheesy Cheese, ya. 2016. Oke. Kok 2016 tuh? Karena baru dia bukanya dari Oh 2016. Oh gitu. Oke. Gitu. Belum pernah tutup sampai sekarang. Wah keren. 4 tahun buka terus gitu. Jangan tutup dong. 4 tahun buka terus. Oke. Iya. Nah kalau Mas Anton ada Kalau yang kuliner ayam bakar. ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar apa namanya? Nusa Rasa. Nusa Rasa. Nanti kita akan ada Instagramnya. Wede. Ada. Ada Instagramnya. Jadi boleh dicek kalau yang mau gimana sih rasa ayam bakar gebukan drummer gitu Iya. ya kan? Atau ada rasa-rasa fill in di dalamnya. Fill in Krispati yang sangat identik itu. Mantap pokoknya. Itu bisa dicek. Nah, Mas Arif ada usaha sampingan? Gue bukan usah sampingan, gue ada duet sama bini gue. Oh iya benar, boleh. Iya, Punya namanya project- Rosemora. Gue dengerin di Rosemora. Spotify. Oh oke. Udah berapa album Mas? Atau single? Album sebenarnya. Di situ ada 4 lagu sih. Oh Empat oke. lima lagu. Boleh dicek nanti di Spotify, di YouTube juga ada. Rosemora. Rosemora. Ya. Rosemora, Di ya, oke. Instagramnya juga ada Rosemora Official _ID. Oke, nanti kita cantumin di sini buat teman-teman yang mau cek. Siap. Siap. Gimana sih karakter seorang Arif Krispati di luar Krispati? Nah, bisa dicek di situ ya. Iya. Project lainnya selain itu. Lu juga kayak punya project band metal dulu Mas, masih ada ya? Masih ada. Kan main keren tuh. Iya, gua lihat di TNT ada tanda tangannya. Wah gila. Di TNT. Yoi. TNT di Studio TNT. Iya, benar. di kaca gua lihat. Wah, ini Anton Krispati di tanda tangannya. Iya. Itu apa? 2 album namanya In Memoriam. Namanya In Memoriam. Cuman di situ setelah album kedua ini keyboardis keluar juga. Oh, oke. Nah ini belum tahu nih untuk album ketiga apakah dengan nama yang Sama. yang feng shui-nya bagus Oh, banget iya. ya itu namanya In Memoriam. Iya, namanya In Memoriam ya. Atau ganti nama. Oh, oke. Gitu. Kalau cari keyboardis nih aku kenalin. Nah, tapi bisa dicek karyanya di platform digital udah ditaruh atau belum ada atau fisik aja? Fisik masih ya? fisik karena Masih sudah fisik. Udah lama banget ya. Itu kalian bisa lihat sisi lain lagi dari seorang Mas Anton Krispati ya. Agak jauh ya metal soalnya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nyaksin Serendeng seru-seruan bareng Loading. Terima kasih Mas Anton, You're welcome, Mas bro. Fandi, Thank thank you you. Mas Arif. Semoga sukses terus buat Krispati dan juga Amin. project-project sendirinya juga. Amin. Tetap lancar-lancar jaya. Terima kasih teman-teman yang udah nyaksin Serendeng. Thank you banget yang udah ikut. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian perlu ditanyakan, boleh kalian komen di bawah sini. Nanti kita akan coba jawab dan mungkin gua akan tanya ke mas-masnya masing-masing. Siap. Oke, so teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Serundeng bersama teman-teman gua, teman-teman musisi, teman-teman dunia entertainment yang semoga bisa menginspirasi kalian dan memberikan masukan positif juga buat kalian. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share kalau menurut kalian ini wah kayaknya ini harus disebarin nih. Ilmu-ilmu atau mungkin gosip-gosipnya juga perlu disebarin. Boleh di-share ke teman-teman. Jangan lupa di YouTube channel Moy Production. Dan teman-teman kalau mau tahu Moy Production itu apa, bisa dicek di Instagramnya di sini nih, @moyproduction. Dan juga Instagram gue Laudeng kalau cewek-cewek yang sorry. buat teman-teman cewek maupun cowok, gue belum beres Mas. Buat teman-teman cewek maupun cowok yang mau nanya-nanya seputar apapun itu boleh DM gue di Laudeng gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Semoga ini menginspirasi kalian dan juga memberikan wawasan kepada kalian. Semoga hari-hari kalian tetap semangat di new normal ini. Oke, sampai jumpa. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you, Cak. Jangan kamu bosan, ayolah semangat.